hormati Pak Sundani, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dapat informasi dari Pak Sundani, ya agak kaget juga minta untuk saya memberikan narasumber pada hari ini. Karena Pak Sundani mungkin tahu bahwa untuk FW di Lampung ini masih mati beneran gitu Pak. Tapi aktivitas kemasyarakatan jalan, tapi tidak pakai nama FW gitu ya. Ini juga mungkin nanti bisa Pak Sundani bisa memberikan arahan lagi ya, bagaimana kita supaya bisa berjalan bersama. Gitu. Ya, karena di Lampung memang sudah banyak ya, seperti LSM dan lainnya yang bergerak di kemasyarakatan. Nah, itu yang jadi ini juga. Tapi kita coba bergerak untuk mulai tahun ini, namun masa pandemi akhirnya kita banyak kegiatan dilakukan secara daring. Nah, pada kesempatan ini yang kegiatan yang kita lakukan itu sebenarnya ada 2 kegiatan selain daripada di pesantren juga di UKM. Tapi mungkin yang kita soroti di sini nanti di pesantrennya, bagaimana kita memberdayakan atau meningkatkan kapasitas pesantren yang selama ini kelihatan di saya yang share PPT sini ya, Pak Aman ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya kegiatan ini kebetulan saya di inkubator bisnis Pak di Bolemela. Yang di inkubator bisnis lebih banyak kita ke UMKM ya. Tapi ternyata di pesantren juga banyak aktivitas yang tertimbun gitu, tidak terlihat, terutama aktivitas ekonomi ya. Sehingga kita di sini untuk bagaimana kebetulan kita ada partner dari BI yang coba untuk bisa membantu dalam kegiatan kita ini. Gitu. Jadi semua fasilitas dan kegiatan didukung oleh Bank Indonesia. Kita juga support itu kerjasama untuk pengembangan pesantren dan UMKM di Lampung. Jadi Provinsi Lampung. Jadi Lampung memang cukup luas dan daerahnya memang berbagai kondisi ya, berbeda-beda. Ya. Latar belakang dari kita bisa ketahui bahwa sebenarnya pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam ya, sebagai sumber daya yang dimiliki merupakan modal sosial yang sangat kuat untuk pengembangan perannya sebagai lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membentuk masyarakat yang madani. Ya. Namun kita lihat bahwa di daerah pesantren ya lebih banyak aktivitas keagamaan, kemudian kita lihat di sana sumber daya alam, ya sumber daya manusia kurang terasah lah di sana ya, sehingga kita coba bagaimana membangun pesantren ini ya hal-hal yang tadinya tertimbun ya tidak bergerak di sana kita coba untuk bangkitkan. Ya, yang pertama kita bangkitkan di koperasi ya, sebagai lembaga sosial ekonomi ya yang sebagian telah mati dan ini kita bangun kembali ya. Jadi di sini tujuan kita adalah bagaimana penguatan sumber daya dan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di pondok. Ternyata begitu kita banyak kunjungan ke daerah pondok banyak sekali sumber daya alam ya, sumber daya yang ada dalam pondok itu yang tidak terjamah gitu. Sehingga timbullah mungkin dalam program ini akan berkelanjutan sampai dengan 2021 nanti. Ya, walaupun daring kita ternyata BI masih bisa komitmen untuk dalam rangka pengembangan ekonomi di pesantren ini. Ya. Kemudian yang di UMKM ini kita coba akselerasi dengan sertifikasi halal. Ya, ini karena ini banyak sekali UMKM yang selama ini sangat sulit sekali dia untuk mendapat sertifikasi halal. Nah ini coba kita gali juga dan alhamdulillah pada tahun ini kita bisa ada beberapa UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi ini. Ya, jadi memang ada sebagian yang memang belum siap, ya mungkin di tahun depan itu baru kita akan kendalikan lagi. Gitu. Ini UMKM. Dari kegiatan ini kita bagaimana kita coba untuk mendorong pengembangan dan atau pembentukan unit usaha secara baru maupun lama di pondok pesantren yang ada. Ya, jadi kita coba gali apa sih potensi yang ada di sana, kemudian kita bangun
sudah tercipta ya, sudah terjadi. Kita sudah berhasil untuk membentuk koperasi sekunder Lampung. Kemudian mendorong terwujudnya UMKM yang menghasilkan produk yang tersertifikasi. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini karena kegiatan dari masa pandemi itu banyak kita lakukan melalui Zoom meeting. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang bisa kita lakukan ya, mengundang mereka beberapa dengan tentu saja dengan protokol kesehatan itu kita undang untuk pelatihan ya. Mereka melakukan latihan-latihan yang ada bisa dilakukan di kampus ya. Itu selain daripada Zoom ya, mereka juga bisa melakukan aktivitas tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bagaimana solusi yang kita lakukan adalah peningkatan pengurus pesantren ya, kemudian pengelola unit bisnis pesantren dan santri mengenai ekonomi syariah dan bisnis syariah. Kemudian penguatan dan pengembangan diversifikasi unit bisnis, ya, pengelolaan keuangan serta peningkatan efisien. Penguatan kelembagaan bisnis pesantren menjadi lembaga bisnis berbadan hukum, yaitu koperasi. Kemudian terbentuknya sertifikasi halal bagi UMKM. Itu yang jadi sebenarnya ada dua kegiatan yang sebenarnya terpisah, pesantren dan UMKM. Dan bagaimana kami melaksanakan ini ya, dari persiapan kami untuk persiapan, kemudian pelaksanaannya, kemudian kami melakukan evaluasi, kemudian bagaimana pengembangan usaha dan pembuatan laporan sebagai evaluasi untuk berkelanjutan. Karena program ini akan berkelanjutan pada 2021. Dan kita juga sudah menyusun rencana apa saja yang akan dilakukan pada 2021 ini. Ya, mudah-mudahan mohon doanya juga bisa berlanjut sehingga kegiatan yang kita lakukan ini bisa terus berkelanjutan ya. Setelah pesantren kemudian UMKM mungkin nanti ke masyarakat petani lainnya. Ini data-data pesantren ya. Sebenarnya ada beberapa pesantren yang kita fasilitasi juga ya, namun rupanya masih mempertahankan yang lama lah gitu ya. Jadi ini adalah pesantren-pesantren yang sekarang mereka sudah bangun kembali. Jadi kooperasinya yang tadinya selama ini dikelola secara biasa saja ya, kemudian ada yang sudah tidak tumbuh ya, istilahnya sudah mati. Itu kita bangun kembali ya. Kalau kita lihat dari prosesnya itu sangat rumit sekali gitu. Kita harus datang ke sana, kemudian kita membimbing mereka ya, kemudian melengkapi semua berkas-berkas sampai pendampingan sampai terbitnya SK untuk koperasi mereka. Jadi memang perjuangannya nggak sebentar ya, bertahap ya, dari mungkin ada setengah tahun kita mengelola, dan ini perlu suatu kesabaran kita dalam mengelola ini, karena ya biasa ya, karena mereka biasa di dalam lingkungan pesantren mungkin dia hanya terpaku pada kiainya ya, tapi ini dia harus melibatkan dengan orang lain. Dan alhamdulillah komitmen dari pesantren ini cukup baik ya dalam mengikuti program ini ya, dan setiap proses itu aktif semua gitu ya. Tahap persiapan yang kita lakukan adalah mapping, yaitu identifikasi peserta ya. Jadi kita mendata peserta pesantren yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian kita mengadakan FGD ya, menentukan profil pesantren dan penandatangan komitmen pesantren pada proses pengembangan ini. Jadi kita perlu komitmen dari para pesantren, dari pesantren yang ada, bagaimana untuk program yang sudah kita bangun ini bisa dijalankan, dilaksanakan. Itu yang perlu kita cermati. Ini adalah beberapa aktivitas ya. Nyata sumber daya di sana banyak sekali dan tidak terjamah gitu ya. Tidak ya, kita lebih banyak kalau pengabdian atau masyarakat lebih ke arah ke kelompok tani ya, ke desa gitu. Tapi pesantren ternyata banyak juga, dan mereka sebenarnya sudah fasilitasnya sudah ada. Nah, pengelolaannya yang tidak kurang lah ya, kurang inovasinya juga kurang gitu, sehingga kita coba ya, beberapa kali kita kunjungan ke sana dan kita melihat potensi yang ada yang bisa kita hasilkan cukup bagus dalam pengembangan berikutnya gitu. Dan insya Allah program-program untuk pengembangan di dalam pesantren ini akan berlanjut untuk tahun depan ya.
Jadi tahun ini kita bagaimana mengembangkan ekonomi syariahnya, ya melalui koperasinya, ya bagaimana membangun koperasi yang sudah mati menjadi hidup kembali dan berjalan ya, sesuai dengan aturan yang ada, ya, dan itu juga di support oleh pemerintah daerah, ya, terutama kepala di dinas koperasi. Ini adalah aktivitas kita, ya, aktivitas kita selalu melakukan kegiatan dan dilakukan beberapa kali, mulai tahap sosialisasi, ya, kemudian tahap pelaksanaan itu juga dilakukan. Jadi walaupun dalam masa pandemi ini kita tetap aktivitas kita jalankan, ya, dan inilah sangat membantu sekali dalam masa pandemi ini. Tahap pelaksanaannya kita melakukan pembentukan koperasi primer. Ini alhamdulillah, jadi 11 pesantren tadi telah bangkit lagi, telah bangun berdiri lagi koperasinya, ya, dan telah di-SK-kan oleh koperasi. Kemudian sosial, dapat pembentukan koperasi primer, ya, oleh Kadis koperasi. Kemudian pembuatan dokumen pendaftaran koperasi, karena mereka walaupun dulu ada hanya namanya saja gitu, tapi dokumen sebenarnya itu sangat tidak sesuai, ya. Kemudian kita coba untuk melakukan pendaftaran koperasi, ya, perubahan anggaran dasar bagi peserta pesantren itu kita selalu dampingi. Kemudian pengesahan badan hukum koperasi primer oleh Kemenhukam, ya. Jadi telah resmi menjadi koperasi. Kemudian pembentukan koperasi sekunder. Nah, ini tujuannya bagaimana di antara pesantren itu bisa bekerja sama, saling memberi, ya, saling membantu, ya, kebutuhan bersama, ya, dalam hal koperasi ini gitu, ya. Jadi kalau satu tempat ada kelebihan itu bisa mereka saling berhubungan, saling berkoordinasi, ya, dalam menentukan ke depannya. Kemudian sosialisasi rapat pembentukan koperasi sekunder oleh Dinas Koperasi, pembuatan dokumen, ya, pendaftaran koperasi primer, notaris, dan pengesahan. Dan alhamdulillah telah disahkan juga gitu, ya, koperasi sekundernya, ya. Dan kalau nggak salah mungkin belum banyak di Indonesia untuk koperasi sekunder ini gitu, ya. Jadi di pesantren. Jadi kalau nggak salah ada di Bandung, kemudian ada satu lagi saya lupa ininya, kemudian di Lampung yang 100%. Ini prosesnya, ya. Jadi bagaimana kita membangun koperasi primer, kegiatan-kegiatan memang kita harus datang, ya, ke pesantren, dan lokasinya cukup lumayan. Kalau di seluruh Lampung kita datangi semua itu cukup memakan waktu, ya, dari Lampung Barat, kemudian Lampung Selatan, ya, seperti yang tertera. Ini kegiatan pembentukan koperasi sekunder, ya. Alhamdulillah setelah terbentuk, dan di sini juga kita tetap mengharapkan adanya kerjasama terus berlanjut, ya, dengan para pemegang atau pemilik CSR, ya. Mungkin di lain waktu kita akan kembangkan juga CSR di PLN yang selama ini mereka di Lampung PLN itu lebih ke arah ke pengembangan untuk istilahnya desa wisata gitu, ya. Dan kita lihat perkembangannya juga belum maksimal. Nah, karena mungkin bukan digarap oleh FW, ya. Jadi mungkin kita akan coba untuk ke sana nanti gitu. Bagaimana dengan CSR lainnya selain dari BI ini. Kemudian apa yang kita lakukan itu berupa bantuan teknis, pelatihan produk. Jadi setelah koperasi terbentuk kita juga membangun, ya, bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di pesantren tersebut, ya. Jadi yang memiliki nilai ekonomi yang cukup bagus, ya, kita pelatihan labu madu yang sekarang memang sedang maju, sedang dilihat, ya. Kemudian di potensinya ada, kita melakukan pelatihan, ya, di beberapa pesantren. Kemudian perikanan, ya, aquaponik, ya. Kemudian yang terakhir mungkin laporan. Dan kita juga di kegiatan-kegiatan yang seperti yang UMKM juga kita mengadakan pelatihan bagaimana mereka menghasilkan produk-produk yang higienis, ya, kemudian dengan kemasan yang sesuai, ya, kemudian bagaimana menjaga agar mereka mendapatkan sertifikasi tadi. Itu kita lakukan pelatihan lebih banyak dilakukan dalam kampus, ya. Kemudian lapangan kita tinjau lapangan, kemudian mengadakan pelatihan di lapangan. Bagaimana mereka langsung aplikasi pelatihannya penggunaan. Kemudian
ini kegiatan, foto-foto kegiatan. Ya. Jadi memang sebenarnya udah ada, cuman tidak mereka membangun, sudah dibangun ya dipelihara begitu saja tanpa ada inovasi di sana. Sehingga inilah yang perlu kita kembangkan ke depan. Ya. Mereka mencoba untuk bagaimana di pertaniannya kita kembangkan. Nah, ini juga nanti sebagai contoh ya, mungkin pada kemarin kita latihan tidak semua pesantren kita jadikan demplot, tapi satu pesantren kita jadikan demplot untuk ini. Mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk pengembangan ke depannya. Dan kita ke depan juga akan mengembangkan juga untuk produk-produk ya yang seperti disampaikan oleh Prof. Sundani tadi, bahwa bagaimana kearifan lokal di pesantren ini bisa kita tumbuhkan kembali. Yang kita cari ya. Ini yang UMKM kita berhasil ya memberikan beberapa UMKM. Ini sebenarnya beberapa UMKM ada yang lebih dari 5 yang mendaftar, yang ikut pelatihan. Kemudian pada akhirnya mereka tidak sanggup untuk melanjutkannya karena terbatasnya persyaratan dan terbatasnya kemampuan. Sehingga harapan kita ke depannya yang tadinya sudah akan mengikuti, mungkin ke depannya akan kita cobakan untuk dilakukan sertifikasi halal kembali ya, agar mereka bisa ikut dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Jadi di sini juga ada Pak Jaman, jadi ada pempek juga Pak Jaman, namanya pempek Tarisa. Ya, jadi memang Lampung dan Palembang dekat sekali. Apa yang ada di Palembang juga ada di Lampung. Dan sebenarnya nggak kalah juga Pak Jaman ya. Pempek Lampung sama pempek Palembang ya hampir sama ya, termasuk makanan lainnya gitu. Kemudian snack keripik, ini berbagai macam keripik, dan di Lampung juga mungkin informasi juga bahwa keripik singkong, kemudian keripik pisang itu merupakan andalan di Lampung juga. Hanya ya variasinya yang mungkin perlu dikembangkan lagi. Ini bagaimana kegiatan sertifikasi halal, bagaimana inilah kegiatannya. Kemudian evaluasi, ya kita lakukan evaluasi ini untuk menentukan bagaimana ke depannya, ya, sehingga nanti program ke depan didasarkan pada yang sekarang. Jadi sekarang hasil kunjungan kita ke pesantren, kemudian UMKM itu menjadi program lanjutan untuk 2021 yang akan kita sampaikan ke kerjasama dengan BI tadi ya, untuk kita sampaikan bahwa untuk program 2021 beberapa hal yang harus kita tingkatkan. Dan kalau harapan kita kalau 2021 bisa berjalan dengan lancar, kita mungkin beralih ke masalah lain yang berada di masyarakat kita. Jadi menjajakan pemerintahan dengan stakeholder terkait dengan instansi atau perusahaan ya, dalam rangka pengembangan unit usaha dan kemungkinan peluang menjadi pemasok ya, pasar. Dan saya juga sudah sampaikan apa yang disampaikan Pak Prof. Sundani bahwa kita juga punya Pripmas yang punya portal juga, dan sudah saya sampaikan bagi UMKM ya yang kesulitan untuk pemasaran bisa masuk dalam portal tersebut. Itu sudah kita sampaikan. Kita ada madu ya, madu Lampung, kemudian ada beras organik dan berbagai macam lainnya yang sudah kopi ya, kopi juga berbagai macam kopi di Lampung ya, berbagai macam cita rasanya itu juga ada gitu ya. Jadi tinggal kita bagaimana kita memprosesnya setelah pasca panen ya. Jadi nilai kopinya seperti itu. Setelah semua tahapan sudah dan telah dilaksanakan keberhasilan, maka langkah yang akan dilakukan tim pendamping adalah membuat laporan kegiatan. Nah ini sebagai evaluasi kita dari pertanggungjawaban kita kepada penyandang dana ya, jadi dana CSR-BI. Kemudian kita sambil kita mengajukan untuk program 2021. Dan mohon doanya mudah-mudahan program ini berjalan lancar ya, sehingga kita bisa berkontribusi terhadap pengembangan yang tahun ini untuk pesantren dan UMKM. 2021 juga meningkatkan, melanjutkan dari kegiatan ini, dan harapannya ke depan ke masyarakat yang lebih luas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ini sekadar informasi sharing kita, bagaimana apa yang kita lakukan. Dan saya mohon maaf pada Bapak dan Ibu, terutama kepada Prof. Sundani dan Romo Gatot, ya, bahwa Pripmas di Lampung belum bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Mohon doanya mudah-mudahan di 2021 kita bisa mulai merintis lagi, dan kita sudah komunikasi dengan Pak Prof bagaimana nanti jalannya
Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Toyo atas materi yang sudah disampaikan. Kita langsung ke diskusi barangkali Bapak Ibu. Monggo yang berkenan untuk memulai. Saya Pak. Iya Bu Siti. Monggo, monggo. Matur nuwun kesempatannya. Terima kasih Pak, pencerahan yang luar biasa. Ini tadi saya mencoba mendengarkan dengan seksama. Di pondok pesantren ternyata potensinya juga sangat luar biasa. Hal ini saat ini juga lagi dikembangkan Pak di Jawa Timur ini, ada programnya Bu Gubernur itu, One Pondok, One Product. Insya Allah 2 tahun ini lagi digulirkan. Dan kemarin setelah kami mendengarkan paparan di Ristek BRIN, ternyata juga ada potensi-potensi itu yang bisa dimaksimalkan. Yang ingin saya ketahui dari Pak Bambang tadi, itu bersinergi dengan BI, Pak. Iya, betul. Melalui program BSR atau bantuan teknis itu, Pak? Jadi kita kebetulan Polinela, Politeknik dengan BI, kemudian kebetulan kita di inkubator bisnis, kita punya program ini, kemudian BI rupanya dia menangkap itu melalui dana pendamping beliau, dana CSR Bu, BI. Oh, iya. Mereka kita dapat penuh semua. Mereka yang awalnya BI ada memberikan peralatan, kemudian sekarang lebih banyak ke arah bagaimana memberikan pelatihan, kemudian secara administrasi yang lebih banyak ke administrasi, bagaimana pembangunan kembali SDM, dan mudah-mudahan tahun 2021 ini masih berlanjut ya, karena evaluasi positif lah di 2020 ini, sehingga 2021 akan berlanjut dengan pemanfaatan potensi lebih dalam di pesantren dulu Bu. Iya. Yang pernah kami kembangkan itu dananya dana dana Qardul Hasan yang ada di Bank Syariah itu Pak. Kebetulan di Malang itu kami dapat kepercayaan dari Bank Syariah Mandiri dengan khusus diprioritaskan kepada duafa. Kebetulan waktu itu BMH, Baitul Mal Hidayatullah dan Sabilillah, Yayasan Sabilillah pernah kami akses itu. Dari penjelasan Bapak tadi kami menangkap bantuan teknis ya Pak yang diberikan BI. Ya. Matur nuwun Pak Bambang, matur nuwun nggih. Terima kasih Bu Siti. Nggih. Sama-sama. Terima kasih Bu Siti. Barangkali Bapak Ibu yang lain, silakan. Kalau belum saya sendirilah, Pak Bambang. Iya Pak Man. Nah tadi kan sudah ada koperasi, sudah ada UMKM, terus di pesantrennya sendiri itu ada unit usaha apa belum ya? Ya, di pesantren itu unit usaha yang sekarang ada itu belum ada unit usahanya. Nah itu yang akan kita kembangkan. Jadi mereka sebenarnya potensinya banyak Pak, seperti kolam ikan, kemudian pengelolaan sampah menjadi bahan organik, pupuk organik dan lainnya, itu banyak potensi itu. Nah itu yang program itu yang akan kita kembangkan untuk 2021 ini Pak. Mereka bisnis untuk itu gitu. Iya. Nah, ini kan bisnis mereka kalau di pesantren itu mereka mengelola dana dari masyarakat, dari pesantrinya gitu kan. Tapi yang bisnis yang di dalam pesantren itu belum muncul gitu. Nah itu yang akan kita gali, yang akan kita kembangkan gitu. Sehingga tidak hanya dari masyarakat dana itu, tapi dari potensi dari pondok itu sendiri yang coba kita kembangkan. Seperti tadi kita coba
bagaimana dia bertani lahan kosong itu. Yang sementara ini hanya ditanam tanaman yang tidak produktif, ya kita jadikan tanam yang produktif. Gitu Pak Man. Ya, oke. Terus nanti kan ranahnya kan langsung ke lebih penguatan diri dari unit usahanya itu, misalkan nanti terus tadi kan dari UKM sudah ada label ya, sertifikasi halal. Terus nanti merek dagangnya kan juga harus perlu ditindaklanjuti. Itu kan sekarang itu kan banyak dinas terkait maupun dari Bekraf, pariwisata dan ekraf itu juga menyiapkan fasilitasi untuk pendaftaran kekayaan intelektual. Ya. Barangkali nanti Pak Bambang dan tim bisa mulai meranah ke sana begitu. Ya. Untuk melengkapi jati diri dari UKM maupun pesantrennya itu. Begitu Pak Bambang. Terima kasih Pak Aman. Mungkin yang lain monggo. Ya, saya Pak bisa. Pak Gun. Saya cuma kasih komentar sedikit Pak. Iya Pak. Iya Pak, ini karena ini dari pesantren Pak. Sekarang ini juga ada yang dikembangkan namanya, tadi Bapak sebut bahwa dikembangkan koperasi pesantren. Itu sekarang juga ada mulai dikembangkan namanya koperasi syariah gitu kan. Jadi karena kita tahu koperasi ini adalah konsep sosialis yang dari Eropa sana orang kembangkan banyak di negara-negara seperti Denmark, Swedia, negara sosialis tapi bukan komunis Pak ya. Itu mereka bertumbuh ekonomi itu bertumbuh pada dikelola secara koperasi dari ini bagus sekali. Jadi tapi kita kan ada konsep dalam Islam itu namanya syariah ya. Kita lihat di internet kita bisa search bagaimana itu diantaranya semua memadukan sistem koperasi yang lebih islami lah. Tetapi ini memang kadang-kadang kita banyak kepada merek saja ya, tapi dalam realitas kadang-kadang kita masih kurang menunjukkan. Tapi kalau seperti koperasi, saya lihat seperti misalnya saya kan kuliah di Denmark Pak. Saya lihat di sana itu orang betul-betul yang namanya semua kegiatan itu dikelola secara koperasi. Jadi koperasi peternakan, seperti Bapak katakan tadi kan ada koperasi primer dan koperasi sekunder, ya, ini gitu kan. Yang untuk 20 orang atau dari yang sekunder itu kan dari satu kegiatan tertentu mereka bentuk koperasi. Jadi yang disebut sekunder, kemudian kalau ada koperasi yang lepas biasanya 20 orang. Jadi sana kegiatan-kegiatan peternakannya itu dikelola secara koperasi, bahkan bukan untuk, jadi mereka lebih kuat gitu, terutama dalam daya tawar untuk pemasaran barang-barangnya dan juga bisa perlindungan kepada pemerintah. Orang di sana kalau untuk mau buka peternakan atau apa itu harus dilihat dulu apakah memang kalau dia berproduksi nanti tidak nanti over populasi gitu, over produksi. Makanya mereka hitung dengan teliti dengan baik. Tapi semua harus diatur melalui koperasi sehingga di sana itu sapi yang lahir setiap hari pun mereka tahu berapa jumlahnya. Nah ini juga barangkali kita bisa kembangkan di sini, tapi kita padukan tari pesantren dengan Islam. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau pemasaran, itu biasanya yang paling utama itu Pak packagingnya. Kadang-kadang kalau kita lihat itu buatan dari Jepang itu makanan-makanan atau apa dari Jepang itu isinya biasa-biasa saja. Biasa teman bawa atau souvenir dari Jepang, ya isinya saya bilang itu lebih enak kue di Indonesia ini. Tetapi dia punya dia punya penampakan bahkan packagingnya itu lebih heboh daripada isinya gitu kan. Iya.
Tapi ini betul-betul mereka sudah tahu bahwa orang tertarik pertama itu adalah pada packaging itu. Jadi ini barangkali juga perlu di di masyarakat kan, kalau ada produk yang mesti dijual di luar. Ya. Kemudian yang lain lagi mungkin bagaimana itu barang bisa bertahan lama gitu Pak. Atau terutama bahan makanan, misalnya kalau dibuat dia tetap garing dalam berapa lama gitu. Itu sebenarnya mungkin itu butuh kerjasama ya dari teman-teman dari ITB, dari mana yang ahli dalam membuat supaya makanan ini bisa tahan lama. Kalau bisa masa expired. Yang kedua itu pemasaran. Ada saya ambil contoh Pak, ada saya punya teman di sini kan, dia punya keahlian, dia kuliah di ITB kalau tidak salah itu ya. ITB atau IPB, saya lupa itu. Pokoknya dia S3, yang dia pelajari itu ada itu kue tradisional, yang di sini dia ambil tes S3-nya itu yang tadinya kalau disimpan itu hanya kurang dari 1 minggu, itu dia sudah bau tengik. Gitu. Orang jual. Tetapi dengan teknis, dengan ada teknologi yang dibuat itu, ya, itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Nah, cuma saya bilang, kamu punya ilmu ini, kamu punya temuan ini, paling hanya dipatenkan atau apa, tapi tidak ada perusahaan yang mau beli itu teknologi itu sehingga bisa diterapkan di produk-produk yang mereka hasilkan. Itu nama makanan itu nama tumpi-tumpi, itu makanan tradisional. Tapi mungkin tidak ada di Jawa, di mana karena memang orang tidak bisa jauh-jauh itu, hanya sekitar sini. Kalau dia bertahannya sampai 1 minggu saja. Tapi sebenarnya kalau dipakai teknologinya dia bisa disebarkan kemana-mana karena dia sampai 6 bulan. Jadi ini masalah ini Pak dalam memproduksi barang. Ada hal yang lain misalnya di rumput laut, saya dulu pernah jadi untuk konsorsium rumput laut di Makassar. Jadi banyak itu hasil-hasil home industry seperti misalnya dodol atau sirup rumput laut mereka bikin ya. Satu kelemahannya tidak bisa bertahan lama. Saya bilang itu juga. Kemudian yang kedua juga dalam pemasaran juga itu butuh teknik untuk bagaimana meyakinkan pasar itu supaya mau beli barang yang baru diproduksi itu, karena kadang-kadang yang kita produksi itu bukan barang baru tapi barang yang sudah ada di pasaran. Nah, jadi ini Pak kompleksitas ini ya. Jadi akhirnya mereka produksi karena tidak ada yang beli, ya tidak berlanjut usahanya. Nah, ini juga seperti Bapak kalau misalnya di pesantren produksi sesuatu, tapi kalau tidak berluas pemasarannya Pak, itu tidak ada pasar gitu ya, dan tidak berkesinambungan, itu juga susah juga Pak. Saya cuma untuk pikir barangkali ada komentarnya Bapak untuk sambung rasa saja Pak. Iya. Terima kasih Pak Narto. Ya. Itu mungkin dari yang lain, ini masukan dari Pak Gunarto tadi. Oke, saya Pak Aman. Ya, monggo Pak Sun. Ini sebetulnya titik yang paling titik paling strategis, tetapi juga sekaligus kritis gitu ya. Karena yang dikerjakan Pak Bambang dan teman-teman ini masih bersifat 100% administratif ya. Pada saat itu memang tantangannya belum terlihat betul. Ya, mereka akan mengikuti saja gitu, karena itu mudah dilakukan. Nah, kalau tadi misalnya Bu Riro mengatakan ada program di Jawa Timur, satu pesantren satu produk, saya itu kok enggak pernah setuju ya. Bangsa kita ini keterampilannya luar biasa. Bikin 100 produk di pesantren kenapa gitu loh. Ya, itu bisa gitu loh. Hanya masalahnya sekarang adalah masuk ke pesantren, kita masuk ke dalam dunia manusia yang punya karakter agak berbeda ini.
pemahaman pada kehidupan juga berbeda gitu dengan kita. Nah, ini yang saya khawatirkan, bahwa kita akan masuk dengan pemikiran kita, tidak dengan pemikiran mereka. Bukan artinya bahwa pemikiran mereka yang benar, tetapi mari kita lihat aja ya. Kalau lihat tadi apa yang ada, lalu kemudian apa yang dilakukan untuk memanfaatkan, ini sudah menunjukkan bahwa orang-orang di sana atau komunitas pesantren itu tidak ingin hidup lebih dari apa yang mereka rasakan sekarang. Sesuatu yang di luar juga terjadi. Nah, ini harus kita amati betul gitu. Ya, kita harus cermati betul, sebab begitu mereka diajak bergerak maju ke depan, nah ini baru kita tahu di situ bahwa bisa-bisa semua program kita tidak jalan nanti. Nah, oleh karena itu kita harus cek dulu, bukan dari pre-test post-test. Pre-test post-test itu hanya sekedar tahu tidak tahu. Tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tetapi yang penting itu adalah apakah karakter mereka berubah atau tidak. Nah, masuklah pertama itu ngecek nalarnya. Mereka menghargai nalarnya enggak gitu. Karena di pesantren ini ya banyak, kecuali yang Muhammadiyah. Muhammadiyah ini sudah lumayan ininya intelektualnya itu nalarnya. Tapi kalau yang di NU saya lihat ini masih ini ya, terlambat, mereka pendidikannya juga terlambat gitu. Ya nggak apa-apa, lebih terlambat daripada tidak sama sekali. Tetapi berhadapan dengan orang-orang yang nalarnya masih belum bergerak, nalarnya belum digerakkan, ini susahnya setengah mati untuk diajak maju. Kalau hanya administrasi, mereka tidak terlalu relaktan. Tapi begitu diajak untuk kita punya ini, ajaklah. Paling yang kalau saya melihat, jangan ke ini dulu, jangan ke usaha-usaha dulu ini pesantren ini. Jadi buat mereka bisa menghidupi dirinya sendiri aja dulu gitu. Ya. Ada ternak ya untuk kehidupan mereka, untuk pemenuhan gizi mereka. Ada sawah dan sebagainya. Usahakan ini untuk membuat mereka mandiri dulu. Kelebihan-kelebihannya baru kita pikirkan dalam bentuk ini kan bisa dimanfaatkan oleh pesantren yang lain. Ini bisa dimanfaatkan oleh pasar tradisional yang lain. Gitu. Nah, jangan dari awal ini kita sudah mulai masuk ke arah UMKM di mereka. Ini tidak akan ada ininya, tidak akan ada hasilnya nanti itu. Tapi buat mereka, latih mereka sehingga mereka bisa ya menanam padi dengan benar, lalu dengan jumlah yang memang mereka perlukan. Itu aja dulu gitu. Ya. Kemudian kalau tidak ada air, kita punya pengalaman gitu, bagaimana cara kita mencari air. Nah, kemudian bagaimana kita menemukan varietas yang tepat dan juga yang memang untuk mereka bisa hidup sehat di situ. Banyak pesantren yang saya lihat itu lebih baik mereka kelihatan tidak sehat, tapi kelihatan mereka itu bertakwa gitu. Jadi membuat dirinya tidak perlu terlalu terlihat gemuk, sehat begitu, tapi terlihat orang prihatin. Nah, prihatinnya ini harus kita kenali dulu. Prihatin ini karena prihatin apa? Gitu. Karena mereka puasakah? Atau memang mereka ingin menunjukkan bahwa ini loh, saya prihatin. Di pesantren itu harus prihatin. Masuk ke tempat wudunya, itu yang paling sering, paling jorok gitu. Padahal di mana-mana ditulis kebersihan adalah iman. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harus lihat dulu. Itu yang saya katakan sebagai nyanyian jiwa gitu ya. Masuk ke sana dulu. Jangan percayalah satu produk, dua produk itu tidak usah percaya dulu itu. Buat mereka, arahkan mereka dengan kekuatan mereka sendiri itu untuk hidup sendiri. Mandiri dulu. Jadi menanamnya sendiri, memanennya sendiri, kemudian juga sampai memasaknya sendiri. Nah, tanpa mereka sadari bahwa tradisi semacam ini itu juga diisi dengan pengetahuan. Kenapa mereka menanamnya begitu, mengapa pada bulan itu, lalu bagaimana pupuk. Kalau bisa hindari pengadaan atau suplai-suplai yang membuat pesantren ini jadi tergantung. Jadi misalnya pupuk harus disuplai dari mana, nanti bibit suplai dari mana. Misalkan mereka sendiri. Dan oleh karena itu, Politeknik Polinela ini tidak bisa kerja sendirian masih Dimas. Ya. Ini harus ada beberapa teman dari bidang-bidang lain juga ada. Termasuk yang agama Islam sendiri.
Karena kalau kita bicara tentang Islam, kita kait-kaitkan dengan pengetahuan, mereka merasa, ini common sense aja ini. Dia kiai bukan kok gitu. Nah, harus dicari juga teman-teman kiai itu yang orang sana tahu, oh dia ngomong gini, tahu ayat, tahu Al-Quran, lalu kemudian juga tahu tentang pengetahuan. Orang-orang seperti ini, ya orang-orang seperti ini yang baik kita untuk Nah, kemudian ada lagi yang penting. Ya. Saya belum melihat adanya indikator kinerja di programnya Pak Bambang ini. Indikator kinerja itu yang menunjukkan kepada BI bahwa keberhasilan itu tidak hanya sekedar administrasi. Tapi misalnya keberhasilan mereka itu menghasilkan padi berapa ton per hektar, itu sudah sesuai karakter atau malah lebih dari yang kebiasaan. Lalu ternaknya dari berapa menjadi berapa. Lalu kemudian ini semua dimanfaatkan untuk diri mereka sendiri. Sehingga orang pesantren nggak ada yang korengan gitu ya. Nah ini korengan juga gitu. Kalau tidak koreng bukan pesantren. Nah ini sering gitu kan. Ada pemahaman seperti ini. Ya Pak Gun ya? Saya juga heran. Kalau nggak koreng Pak, itu bukan urusan pesantren Pak. Gitu. Ada pesantren modern Pak. Iya sampai yang begitu. Ya Pak Abdillah ini, Pak Abdillah yang juga punya pesantren ini. Nah, dari aspek-aspek semacam ini. Ya. Nah, ini yang indikator kinerja itu, kalau sekarang saya anggap masih misalnya tidak normal, artinya harus korengan, harus lapar, harus kelaparan gitu, ini nggak normal ini. Nah, ini normalkan dulu, dinormalkan dulu. Nah, kalau sudah mereka merasa normal, pikiran mereka itu pasti mulai normal lagi. Kalau sekarang itu bisa jadi anak. Saya pernah kedatangan waktu jadi ketua kemitraan di farmasi DB itu ada beberapa santri yang datang itu dari Sumatera malah, ya lupa saya dari Jambi atau dari mana, itu pesantren internasional. Datang ke saya itu bawa apa? Obat kuat, obat kuat ya. Yang perempuan kan sudah kuat ini, yang tidak kuat itu lelaki yang tidak kuat. Dia bawa obat itu ke saya. Memang begitu saya lihat sepintas saja ini mesti salah sudah ini. Teknik produksinya salah gitu. Nah, ini kan sama saya juga sampai bilang sama dia, loh Pak Kiai, kok masih mikir-mikir soal gini? Nah, Kiai juga kan manusia Mas. Nah, ada beberapa pemikiran-pemikiran kita yang kemudian tidak cocok dengan mereka. Gitu. Oleh karena itu, kita harus betul-betul melihat kehidupan di sana. Gitu. Nggak usah banyak pesantren, mungkin 1-2 pesantren dulu kita fokus ke sana. Dengan demikian, apa yang kita bawa masuk, itu menjadi sesuatu yang memang mereka harapkan. Gitu ya. Seperti camp aja. Camp juga begitu. Yang di pucuk-pucuk gunung kayak di Musi gitu, pasarnya di mana misalnya gitu. Jadi manfaatkan dulu untuk mereka, warga mereka sendiri, ya sayurnya, kemudian buah-buahannya. Lalu kalau mereka berlebih, mereka kasih tetangga-tetangganya, jadi orang-orang desa. Berlebih lagi, baru mereka bawa ke pasar. Nah, di pesantren coba diarahkan ke arah sini, Mas. Ini titik yang membuat nanti Pak Bambang sama teman-teman itu bisa terbang atau bisa keperangkap di situ. Ini satu pilihan yang memang harus kita lakukan. Nah, kalau memang perlu nanti kesaktiannya Pak Gun, ya kita kirim Pak Gun ke sana gitu. Ya. Salah Pak, siap. Iya kan, ya begitulah cara kita bekerja gitu. Walaupun Polinela gitu, tapi harapan saya itu Polinela juga membuka diri untuk mengajak teman-temannya yang lain, perguruan tinggi yang lain. Ya atas dasar pertemanan aja. Ya. Siapa tahu nanti ada yang Bu Ani, misal perikanan itu perlu di sana, ya sudah diimpor aja Bu Aninya ke sana. Gitu. Baik, sementara mungkin itu Pak Bambang. Masih banyak hal yang ingin saya bicarakan, ya, tapi ya waktunya kita terbatas ini. Jadi ini dulu yang bisa. Terima kasih Pak Sendani. Mungkin sedikit kita juga kemarin ke pesantren memang kita sudah menyadari kalau kita ke pesantren harus bawa santri juga gitu Pak. Jadi kita kerjasama dengan UIN Pak. Jadi kita bawa UIN gitu. Jadi kalau dari UIN yang bicara tetap kiainya akan patuh. Itu sudah kita mendekatan itu. Ngaruh. Dan di Polinela ada memang
program saat ini ada cukup banyak Pak, dari peternakan, perikanan, teknologi pangan, dan insya Allah itu yang apa yang disampaikan Pak Sundani coba akan kita ke depan untuk 2021 itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu, saya kira untuk sesi pertama kita cukupkan ya.